Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep merespons perihal bansos yang disinggung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu 4 Februari. Kaisang menyatakan turut mendukung pernyataan Anies dan Ganjar bahwa bansos harus diberikan sasaran. Namun, menurut Kaisang, selain tepat sasaran, pembagian bansos juga harus tepat waktu. Meski demikian, Kaisang Pangarep justru menyebut yang menjadi permasalahan apabila bansos ada yang dikorupsi saat pandemi. Seperti diketahui, kasus korupsi bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun kasus korupsi itu melibatkan Menteri Sosial saat itu, yakni Juliari Batubara. Terkini putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengaku turut memuji penampilan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat kelima. Kaisang Pangarep menyatakan Prabowo Subianto banyak menyampaikan solusi persoalan bangsa. Diketahui sebelumnya dalam debat terakhir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melontarkan pertanyaan perihal bantuan sosial kepada Capres Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024. Menurut Ganjar, saat ini bansos selalu bermasalah lantaran tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Lantas Anies Baswedan menyatakan bahwa bansos harus diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan penerima. Lalu menurut Anies, bansos bukanlah untuk kepentingan pemberi. Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Yakni Anies menyebut ini merupakan bansos tanpa pamrih dan pemberian bansos juga harus tepat sasaran melalui pendataan yang baik. Menurut Anies, apabila memang bansos dibutuhkan pada bulan ini, maka bantuan tersebut juga disalurkan pada bulan yang sama. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama
negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.